Nah loh, Kemenpora dukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai perintah Presiden. Bagaimana dengan dana hibah Presiden untuk PSSI? Apakah akan dikurangi? Begini fakta mengejutkannya. Wow, sungguh tak terduga. Menpora beri buah tangan untuk Shin Tae-yong. Di sisi lain, ini dia hadiah yang diberikan PSSI untuk Shin Tae-yong. Simak fakta selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengar buah tangan dari PSSI. Wah. Shin Tae-yong ternyata sudah punya firasat pemecatan dirinya. Ini dia kronologi yang sebabkan Shin Tae-yong akhirnya dipecat timnas Indonesia. Wah. Bisa buat geger se-Indonesia sih ini. Patrick Kluivert berani coret Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat hadapi Australia. Yuk saksikan berita selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Menpora beri oleh-oleh batik Indonesia untuk Shin Tae-yong. Kabar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan membawa cerita yang beragam. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pencinta sepak bola tanah air setelah berhasil membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Namun yang menarik perhatian adalah perlakuan berbeda yang diterima Shin Tae-yong di momen perpisahannya ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo memberikan buah tangan berupa batik sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu PSSI sebagai federasi sepak bola yang langsung bekerja sama dengan Shin Tae-yong tidak memberikan apapun. Sebelum kembali ke negaranya, Shin Tae-yong sempat bertemu dengan Menpora Dito di sela-sela jadwalnya yang padat. Dalam pertemuan singkat tersebut, Menpora Dito mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasi Shin Tae-yong selama membangun timnas Indonesia. Buah tangan berupa batik khas Indonesia pun diberikan sebagai kenang-kenangan istimewa. Hal ini dianggap simbol penghormatan dan apresiasi atas kontribusi besar sang pelatih. Menurut asisten pelatih Yoo Ja-hoon, Shin Tae-yong sangat menghargai perhatian tersebut meskipun waktu pertemuan mereka tidak lama. Kami dapat oleh-oleh dari Pak Menpora seperti batik Indonesia. Itu akan menjadi kenang-kenangan spesial buat kami, ungkap Yoo Ja-hoon di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 26 Januari 2025. Namun di balik penghargaan dari Menpora, perhatian publik tertuju pada sikap PSSI. Ketika ditanya oleh awak media apakah ada bentuk apresiasi atau buah tangan dari PSSI untuk Shin Tae-yong, jawaban yang diberikan Yoo Ja-hoon cukup mengejutkan. Dengan singkat ia menjawab, nggak ada, sambil tersenyum. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Mengapa PSSI sebagai organisasi yang bekerja langsung dengan Shin Tae-yong tidak memberikan penghormatan apapun kepada pelatih yang telah memberikan banyak kontribusi bagi timnas? Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan signifikan pada timnas Indonesia, baik dari segi performa maupun mental bertanding. Di bawah arahannya, skuad Garuda mampu menunjukkan kualitas di kancah internasional, termasuk keberhasilan menembus babak-babak penting di berbagai turnamen. Perpisahan ini seharusnya menjadi momen untuk memberikan penghormatan yang layak kepada pelatih yang telah bekerja keras demi nama besar Indonesia. Namun ketiadaan apresiasi dari PSSI justru menciptakan kesan dingin yang disayangkan banyak pihak. Apa pendapat Anda tentang perlakuan berbeda ini? Apakah cukup dengan memberikan kenangan perjuangan sebagai bentuk penghargaan atau seharusnya ada tindakan lebih nyata dari PSSI untuk menghormati dedikasi Shin Tae-yong? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dan ungkapkan harapan Anda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kemenpora dukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai perintah Presiden. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan dana yang tersedia digunakan secara tepat guna dan efektif, terutama dalam mendukung kemajuan olahraga nasional. Menpora juga menekankan pentingnya sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah. Namun di tengah upaya efisiensi ini muncul sorotan tajam terhadap penggunaan dana bantuan sebesar 200 miliar rupiah yang diberikan kepada PSSI. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pengembangan sepak bola nasional ini diduga sebagian dialokasikan untuk membayar pesangon pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang baru saja diberhentikan secara mendadak. Shin Tae-yong yang kontraknya sejatinya berakhir pada 2027 dikabarkan menerima pesangon sebesar 30 miliar rupiah dari PSSI. Jumlah ini meskipun besar, dianggap tidak menjadi masalah bagi PSSI dengan adanya dana bantuan tersebut. Sayangnya, cara PSSI menangani pemecatan Shin Tae-yong menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Erick Thohir, yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI, dinilai tidak mencerminkan sikap berakhlak dalam menangani perpisahan dengan pelatih yang telah membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kepergian Shin Tae-yong yang tanpa diiringi oleh perwakilan resmi PSSI untuk berpamitan menjadi sorotan yang mencederai rasa hormat terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selama masa kepelatihannya, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan modern dalam pelatihan, membangun mentalitas pemain muda, serta membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Di balik tekanan dan kritik yang diterimanya, Shin tetap berkomitmen penuh untuk mengembangkan sepak bola Indonesia hingga akhir masa baktinya. Namun keputusan PSSI untuk memberhentikannya secara tiba-tiba memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan prioritas PSSI dalam menggunakan dana bantuan, serta sejauh mana transparansi dan akuntabilitas organisasi ini dalam mengambil keputusan strategis. Situasi ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana semestinya pengelolaan anggaran olahraga nasional dilakukan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan PSSI yang sering dianggap kurang berpihak pada pengembangan jangka panjang. Dukungan Menpora terhadap efisiensi anggaran diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan positif di sektor olahraga, terutama sepak bola, agar setiap kebijakan dan alokasi dana dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah penggunaan dana bantuan sebesar 200 miliar rupiah ini sudah sesuai dengan harapan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih fisik timnas Indonesia tinggalkan Indonesia dengan hati yang berat. Kepergian Shin Sang-gyu, mantan pelatih fisik timnas Indonesia, menyisakan duka mendalam bagi penggemar sepak bola tanah air. Dalam momen perpisahannya, Shin tidak dapat menyembunyikan rasa berat hatinya meninggalkan skuad Garuda. Pelatih berusia 40 tahun ini bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober 2021 bersama pelatih kepala Shin Tae-yong. Meski menghadapi banyak tantangan, Shin Sang-gyu berhasil membawa perubahan besar, terutama dalam hal kebugaran fisik para pemain. Shin datang di tengah pandemi COVID-19, masa yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Namun bersama tim pelatih lainnya, ia tetap berusaha keras memberikan yang terbaik. Kebugaran fisik yang ditingkatkannya menjadi salah satu faktor penting dalam performa luar biasa timnas Indonesia di berbagai turnamen. Misalnya, keberhasilan timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia U20 2024 dan timnas senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 adalah bukti nyata kontribusi besar Shin Sang-gyu. Namun langkah timnas Indonesia yang masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendadak terguncang. Pada Januari 2025, PSSI secara mengejutkan memberhentikan seluruh tim pelatih, termasuk Shin Tae-yong dan Shin Sang-gyu. Keputusan ini diambil meski Indonesia masih memiliki 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 26 Januari 2025 malam, Shin Sang-gyu mengungkapkan perasaannya yang bercampur aduk.
Di satu sisi, ia bangga telah berkontribusi untuk timnas Indonesia. Namun di sisi lain, ada rasa tidak puas yang terus mengganjal di hatinya. Setiap pelatih profesional pasti menghadapi situasi seperti ini. Terkadang kita harus mengambil tanggung jawab tidak peduli seberapa besar usaha yang telah dilakukan, ujar Shin. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak puas. Mungkin karena saya merasa perjalanan kami masih belum selesai, lanjutnya. Kontribusi besar Shin Sang-gyu bagi timnas Indonesia tidak bisa diabaikan. Ia adalah sosok di balik peningkatan stamina dan daya juang pemain di lapangan. Kehadirannya memberi fondasi fisik yang kuat memungkinkan pemain tampil optimal di kompetisi internasional. Kepergian Shin Sang-gyu dan tim pelatih lainnya tentu meninggalkan kekosongan besar baik bagi para pemain maupun penggemar sepak bola Indonesia. Meski perpisahan ini terasa berat, Shin tetap bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah timnas Indonesia. Saya bangga dengan pencapaian yang telah kami raih. Meski harus melangkah ke tujuan lain, pengalaman bersama timnas Indonesia akan selalu saya kenang, tuturnya. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan ini? Apakah ini langkah yang tepat bagi masa depan timnas Indonesia? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi untuk mendukung sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Firasat Shin Tae-yong jadi kenyataan soal pemecatan dirinya. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, ternyata sudah memiliki firasat bahwa jabatannya akan segera berakhir. Dalam wawancara yang dilakukan 2 bulan sebelum pemecatan, ia mengungkapkan berbagai tekanan yang dirasakannya selama 5 tahun terakhir. Kini setelah resmi diberhentikan pada awal Januari 2025, spekulasi muncul bahwa Shin telah merasakan tanda-tanda tersebut jauh sebelumnya. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin yang masih tersisa hingga 2027 mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Shin sedang mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Bahkan, Shin telah merancang kunjungan ke Eropa untuk bertemu dengan pemain-pemain Indonesia yang berkarier di sana. Namun, semua rencana itu sirna begitu saja. Penerjemah staf kepelatihan JJ mengungkapkan bahwa Shin sangat optimistis membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Namun, keputusan mendadak PSSI memaksa pelatih asal Korea Selatan itu menghentikan semua persiapan yang telah dirancang. Analis timnas Kim Jong-jin menambahkan bahwa pemberitahuan pemecatan disampaikan hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi. Semuanya terjadi begitu cepat, ujarnya. Pernyataan Shin Tae-yong kepada media Vietnam pada November 2024 kini menjadi sorotan. Ia mengeluhkan tekanan besar yang diterimanya terutama saat tim gagal meraih hasil positif. Tekanan dari media dan supporter Indonesia sangat berat. Ketika tim gagal, kritik datang dari segala arah, ungkapnya. Meski demikian, Shin tetap meminta supporter untuk terus mendukung timnas Indonesia dan bersabar dalam menghadapi proses perubahan. Tidak hanya itu, Shin juga mengaku lelah secara mental dan fisik akibat tuntutan tinggi yang dihadapinya. Meski demikian, ia menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai pelatih profesional. Namun, pernyataan itu kini dianggap sebagai sinyal awal bahwa ia merasa posisinya tidak lagi aman. Pemecatan Shin Tae-yong tidak hanya menyisakan kekecewaan bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak supporter timnas Indonesia. Selama 5 tahun masa kepelatihannya, ia berhasil membawa perubahan besar, mulai dari peningkatan performa fisik pemain hingga keberhasilan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Keputusan menggantinya dengan Patrick Kluivert, meskipun dihormati, tetap meninggalkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan PSSI ini? Apakah pemecatan Shin Tae-yong merupakan langkah yang tepat atau justru sebaliknya? Tulis opini Anda di kolom komentar. Pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong titip pesan ke supporter timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah kembali ke Korea Selatan pada Sabtu malam 26 Januari 2025.
Kepergian Shin diwarnai oleh momen haru ketika ratusan supporter setia timnas Indonesia hadir di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Para pendukung termasuk kelompok La Grande dan Ultras Garuda memadati area Terminal 3 bandara sejak sore hari. Mereka meneriakan yel-yel khas supporter sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong yang mengenakan pakaian kasual tampak menyapa supporter dengan senyuman dan melambaikan tangan sambil menahan rasa haru. Dalam pernyataannya sebelum berangkat, Shin Tae-yong menyampaikan pesan penuh harapan kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran pendukung dalam mendukung perjalanan timnas, khususnya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret 2025. Dukungan kalian sangat penting, terutama di bulan Maret nanti. Tetaplah memberikan semangat untuk timnas Indonesia agar mereka bisa mencapai mimpi bermain di Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa sepak bola Indonesia akan terus berkembang meskipun dirinya tidak lagi menjadi bagian dari timnas. Walaupun saya meninggalkan Indonesia, saya percaya sepak bola Indonesia akan maju ke depan. Tetaplah mendukung timnas Indonesia. Semoga mereka semakin membaik, tambahnya. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya oleh PSSI pada awal Januari 2025. Keputusan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan supporter, mengingat keberhasilan Shin membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mencatat berbagai prestasi, termasuk tampil kompetitif di ajang internasional. Sebagai pengganti Shin Tae-yong, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia. Namun, masa depan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi tantangan berat. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 4 pertandingan krusial, termasuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Melbourne dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Pesan terakhir Shin Tae-yong kepada para pendukung adalah simbol semangat dan harapan bagi timnas Indonesia. Sosok pelatih ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia dan dedikasinya akan selalu dikenang oleh supporter. Bagaimana menurut Anda, apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah keputusan yang tepat? Atau justru Indonesia kehilangan figur penting dalam perjalanan menuju kejayaan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih Australia pertanyakan kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Pertandingan seru akan tersaji saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Laga yang akan digelar pada Kamis 30 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney ini menjadi momen krusial bagi kedua tim. Timnas Australia yang saat ini berada di posisi kedua klasemen grup C hanya unggul 1 poin dari Indonesia. Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Namun sorotan menarik justru datang dari pergantian pelatih timnas Indonesia. Setelah era Shin Tae-yong yang penuh prestasi, kini giliran Patrick Kluivert yang memimpin skuad Garuda. Mantan bintang Barcelona ini diharapkan membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Meski demikian, pelatih Australia Tony Popovic tampaknya sedikit meragukan kualitas Kluivert sebagai pelatih. Dalam konferensi pers, Popovic mengakui kehebatan Kluivert sebagai pemain kelas dunia yang pernah bermain untuk klub-klub elit Eropa. Namun, ia menyoroti minimnya pengalaman Kluivert dalam dunia kepelatihan. Dia dalam kurung Kluivert belum memiliki banyak pengalaman melatih, tetapi mungkin dia melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang istimewa, ujar Popovic seperti dikutip dari laman resmi Socceroos. Popovic juga menyatakan bahwa pergantian pelatih di kubu Indonesia tidak memengaruhi persiapan Australia. Baginya, yang terpenting adalah fokus pada kekuatan tim sendiri dan memanfaatkan dukungan penuh dari para pendukung di Sydney. Kami akan menunjukkan rasa hormat kepada lawan, tetapi kami ingin pulang dengan 3 poin, tegasnya.
Sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert memang membawa tantangan tersendiri. Minimnya pengalaman melatih tim nasional menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di level internasional. Di sisi lain, Popovic mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan Indonesia. Hasil imbang 0-0 pada pertemuan pertama menjadi bukti bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar. Apalagi motivasi tinggi dari pemain Indonesia untuk meraih kemenangan di laga tandang bisa menjadi ancaman serius bagi Australia. Laga ini tidak hanya menjadi adu strategi antara kedua tim, tetapi juga adu pembuktian bagi Patrick Kluivert. Mampukah pelatih asal Belanda ini menjawab keraguan Popovic dan para pengamat dengan hasil positif di pertandingan debutnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah pengalaman minim Kluivert akan menjadi penghambat bagi timnas Indonesia? Atau justru ia akan membuktikan diri sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan besar? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan peluang dan harapan untuk pertandingan ini. Indra Syafri berikoi rotasi besar-besaran timnas Indonesia lawan Suriah. Timnas Indonesia U20 akan kembali berlaga di turnamen Mandiri Challenge Series 2025 dengan menghadapi Suriah U20 malam ini, Senin, 27 Januari 2025, di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Setelah kekalahan tipis 1-0 dari Yordania di laga pembuka, pelatih Indra Syafri memberikan sinyal kuat akan melakukan rotasi besar-besaran. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi skuad Garuda Muda dan sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi turnamen yang lebih besar, yakni Piala Asia U20. Dalam sesi latihan terakhir di Stadion Tor, Surabaya pada Minggu 26 Januari, Indra menekankan bahwa pertandingan melawan Suriah akan menjadi momen krusial untuk mengukur kekuatan tim. Uji coba ini benar-benar kita manfaatkan untuk mengukur kekuatan peserta Piala Asia, di mana Yordania dan Suriah adalah tim yang lolos ke Piala Asia. Lebih khusus lagi, Suriah bermain imbang dengan Uzbekistan, yang juga akan menjadi lawan kita di Piala Asia, ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa rotasi bukan sekadar eksperimen, melainkan strategi terencana untuk mengasah berbagai pola permainan. Dengan mengamati gaya bermain Suriah, timnas U20 dapat mengantisipasi kekuatan dan kelemahan Uzbekistan, salah satu pesaing tangguh di grup C Piala Asia U20 mendatang. Namun menariknya, Indra mengakui bahwa fokus latihan selama turnamen ini bukan pada penyelesaian akhir dalam kurung finishing. Sebaliknya, ia lebih banyak melatih bagaimana tim bertahan dan menyerang secara kolektif. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa pelatih berusaha membangun pondasi yang kokoh dalam struktur permainan sebelum menyempurnakan detail teknis seperti mencetak gol. Kendati demikian, optimisme tetap tinggi. Indra yakin anak asuhnya dapat menunjukkan permainan yang lebih baik dari laga sebelumnya. Hal ini tentu memberikan harapan kepada pendukung setia Garuda Muda bahwa pertandingan melawan Suriah tidak hanya menjadi ajang pembuktian, tetapi juga kebangkitan setelah kekalahan. Sebagai penonton, tentu kita berharap perubahan besar yang direncanakan oleh Indra Syafri ini mampu membawa hasil positif. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah rotasi besar-besaran ini merupakan langkah yang tepat atau justru berisiko mengganggu ritme tim? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apa harapanmu untuk laga timnas U20 malam ini? Apakah Garuda Muda mampu bangkit dan memetik kemenangan? Atau justru Suriah akan menjadi ujian berat lainnya? Mari kita dukung dan sampaikan pandangan kita untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner di laga lawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Dalam dua laga krusial melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Pelatih baru Patrick Kluivert diprediksi akan memanggil hingga 30 pemain. Jumlah yang lebih banyak dibandingkan era Shin Tae-yong. Keputusan ini bertujuan agar Kluivert dapat mengenal lebih dekat kemampuan para pemain yang layak memperkuat skuad Garuda.
Namun kabar mengejutkan datang dari dua pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya dipastikan absen dalam laga melawan Australia akibat sanksi akumulasi kartu. Absennya dua pemain ini menjadi tantangan bagi Kluivert dalam menyusun strategi, terutama karena Australia dikenal sebagai lawan berat di grup C. Meski begitu, baik Hubner maupun Oratmangoen masih memiliki peluang tampil di laga kedua melawan Bahrain. Kehadiran mereka di pertandingan kedua akan sangat diandalkan untuk membantu timnas Indonesia mencapai target 4 poin yang dicanangkan Kluivert. Untuk mengisi kekosongan di laga melawan Australia, sejumlah nama alternatif mulai disebut-sebut. Ragnar Oratmangoen kemungkinan besar akan digantikan oleh Ole Romenyi yang kabarnya akan resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Februari 2025. Ole Romenyi memiliki potensi besar untuk memberikan warna baru di lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, posisi Justin Hubner sebagai bek tengah bisa diisi oleh Jay Itzes atau bahkan Elkan Bagot yang berpotensi melakukan comeback. Kedua pemain ini memiliki pengalaman dan kualitas yang cukup untuk menjaga lini pertahanan Garuda saat menghadapi tekanan dari Australia. Patrick Kluivert sendiri memiliki tugas berat dalam debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dengan target meraih 4 poin dari 2 laga, ia harus memastikan setiap pemain yang dipanggil mampu tampil optimal dan sesuai dengan strategi yang diinginkannya. Sebagai pendukung timnas Indonesia, absennya 2 pemain kunci tentu menjadi perhatian besar. Apakah absennya Hubner dan Oratmangoen akan menjadi penghalang bagi skuad Garuda untuk mencuri poin dari Australia? Atau justru ini menjadi peluang bagi pemain-pemain baru untuk unjuk gigi di panggung internasional? Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda? Apakah pengganti seperti Ole Romenyi mampu mengisi kekosongan ini? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Mari berdiskusi dan berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam.